Halo teman-teman mahasiswa, di video kali ini kita akan membahas tentang teori klasik ekonomi dalam bisnis internasional. Pada video sebelumnya yang bisa kalian lihat di link di atas, kita sudah membahas konsep dasar bisnis internasional dan konsep globalisasi. Kali ini kita akan membahas teori-teori klasik yang menjelaskan konsep bisnis internasional dan mengapa bisnis internasional berlaku menurut asumsi dari teori-teori tersebut. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua topik bahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari apa saja manfaat bagi kita dalam mempelajari teori-teori klasik dalam bisnis internasional dan apa relevansinya terhadap praktik bisnis internasional. Yang kedua, kita tentunya membahas beberapa teori-teori klasik dalam ekonomi bisnis internasional. Di sesi ini kita membahas tentang merkantilisme, teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan teori faktor pendukung. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari teori-teori bisnis internasional. Yang pertama, sebagai praktisi bisnis yang sering berhubungan dengan pejabat pemerintah yang latar belakang pendidikan ilmu ekonomi misalnya, tentunya sebagai pelaku bisnis harus siap memahami konsep ekonomi secara menyeluruh agar dapat berkomunikasi secara baik dengan para ekonom tersebut. Yang kedua, jika berbicara tentang usulan proyek, karena tentang bisnis internasional, selain ekspor impor, tentunya juga melakukan investasi asing ke luar negeri. Nah, jika kita mengajukan usulan yang memerlukan persetujuan pemerintah, tentunya harus mampu berargumentasi dan meyakinkan bahwa usulan tersebut layak, bermanfaat secara ekonomi dan dinilai baik. Tentunya pelaku bisnis harus dapat melakukan feasibility study berdasarkan pendapatan ekonomi agar usulan tersebut dapat dipahami dan dapat disetujui. Pelaku bisnis harus dapat menjelaskan pada masyarakat manfaat dan rasionalisasi bisnisnya secara ekonomi sehingga mereka dapat menjadi mitra dalam mensosialisasikan tren praktik ekonomi bisnis internasional. Yang keempat, tentunya dengan memahami tentang teori-teori bisnis internasional dan gejala-gejala ekonomi, kita dapat melakukan antisipasi yang relevan untuk operasional bisnis kita. Merkantilisme adalah falsafah ekonomi yang menganut konsep bahwa suatu negara sebaiknya mengakumulasi persediaan logam-logam berharga untuk mencapai kesejahteraan. Penganut falsafah merkantilisme ini menjelaskan bahwa logam berharga dianggap sebagai satu-satunya sumber kesejahteraan. Biasanya, pemerintah dari negara yang menganut sistem merkantilisme membuat kebijakan ekonomi yang mempromosikan ekspor dan mengurangi impor, serta mengakibatkan surplus perdagangan yang harus dibayar dengan emas dan perak. Larangan-larangan impor dilakukan dengan meningkatkan bea masuk agar impor menurun. Sementara itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan subsidi kepada pengekspor agar mereka termotivasi untuk meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan pemerintah untuk upaya menciptakan surplus perdagangan. Era kaum merkantilisme ini berakhir pada tahun 1700-an, tetapi argumen-argumennya masih tetap hidup. Di era modern seperti sekarang, merkantilisme masih dianut di beberapa negara untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dengan menerapkan berbagai hambatan perdagangan. Jepang merupakan salah satu negara yang mempraktikkan paham merkantilisme dengan proteksi pasarnya yang begitu kuat. Hambatan-hambatan perdagangan yang diciptakan Jepang menjadikan Jepang sebagai suatu pasar yang sulit ditembus. Para pelaku bisnis dunia memperhatikan hambatan-hambatan Jepang terhadap impor mereka, yaitu akibat dari etnosentrisme, semangat swasembada, dan mentalitas pertahanan budaya yang kuat. Kritik terhadap merkantilisme muncul dari anggota perkumpulan masyarakat yang kecewa terhadap beberapa kebijakan merkantilis. Subsidi pemerintah tentang ekspor pada beberapa perusahaan ternyata dibiayai oleh para pembayar pajak dalam negeri. Akibatnya tentu warga harus membayar pajak lebih tinggi. Selain itu, karena adanya pembatasan impor dari pemerintah, maka konsekuensinya konsumen harus membayar harga lebih mahal terhadap produk domestik.
karena perusahaan domestik tidak mampu menghadapi persaingan harga dari luar negeri. Semasa era pemerintahan imperialisme, negara penjajah memberikan beban melalui kebijakan merkantilis kepada daerah jajahan atau koloni mereka. Sebagai contoh, di bawah perjanjian navigasi pada praktik navigasi tahun 1960, seluruh barang dari Eropa yang diimpor dari koloni negara jajahan Amerika Serikat harus dikirim melalui Great Britain atau Inggris. Inggris melarang perusahaan dari koloni mereka untuk mengekspor barang-barang tertentu yang dapat menyaingi produk-produk dari perusahaan Inggris, seperti topi, barang-barang dari bahan besi, dan pakaian dari wool. Strategi merkantilis seperti ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan, yaitu salah satu dari strategi merkantilis justru berdampak buruk terhadap Inggris sendiri, sehingga menyebabkan kekalahan terhadap Amerika Serikat. Penganut paham primordialisme attitude tidak terbatas pada Amerika Serikat saja. Negara Amerika Utara dan Eropa sudah sejak lama menyampaikan keluhan ketika Jepang membatasi akses barang-barang asing untuk dapat masuk ke pasarnya. Sebagai contoh, dibutuhkan waktu 40 tahun untuk bernegosiasi sebelum Jepang menyetujui pada tahun 1990-an untuk mengizinkan barang impor seperti beras asing yang hanya diizinkan kurang dari 10% dari pasar Jepang. Perusahaan Asia dan Amerika Utara juga mengkritik Eropa yang menghalangi impor barang seperti daging sapi, mobil, dan perekam video kaset. Beberapa praktik paham merkantilisme seperti ini sebenarnya masih sering terjadi di era sekarang. Tujuannya tentu untuk melindungi industri kunci dalam ekonominya. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith yang mengemukakan bahwa negara dapat melakukan pertukaran bila memiliki keunggulan secara mutlak pada jenis produk tertentu dan akan melakukan spesialisasi di produk tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa masing-masing negara akan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang dapat diproduksinya dengan lebih efisien serta memiliki suatu keunggulan absolut baik yang alamiah maupun yang dibuat atau diproduksi. Jadi secara singkat, teori ini mengatakan bahwa negara itu melakukan pertukaran jika dia memiliki keunggulan absolut dan sebaiknya melakukan spesialisasi di produk tersebut. Apa sih yang dimaksud spesialisasi? Spesialisasi di sini maksudnya berarti fokus pada aspek spesifik yang lebih besar. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek spesifik yang lebih besar dalam lingkup negara? Menurut teori keunggulan absolut, sebuah negara harus memfokuskan pada produksi barang atau jasa yang memiliki keunggulan mutlak. Nah, banyak negara berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, kemudian berdagang dengan negara lain untuk barang dan jasa lainnya. Inilah dasar perdagangan internasional. Kita bahas contoh kasusnya ya. Coba sekarang teman-teman ingat di sekitar teman-teman, sering kita temui sepeda motor dari negara mana? Banyak dari Jepang kan, lalu rempah-rempah itu dari Indonesia, ataupun kurma banyak dari negara Arab. Itu adalah contoh spesialisasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Sekarang kita ilustrasikan juga dalam tabel berikut ini. Di sini ada dua perbandingan negara, yaitu Amerika Serikat dan Jepang dalam memproduksi beras dan laptop. Dalam satuan tenaga jam, Amerika Serikat dapat memproduksi 20 kg beras dan 30 unit laptop. Sedangkan Jepang dalam satuan jam dapat memproduksi 40 kg beras dan 15 unit laptop. Ini sebagai ilustrasi perbandingan saja ya. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan bahwa Amerika Serikat mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi laptop dibanding Jepang. Karena Amerika bisa memproduksi 30 unit, sedangkan Jepang hanya memproduksi 15 unit. Sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut terhadap Amerika Serikat untuk produk beras, karena Jepang dapat menghasilkan 40 kg dan Amerika hanya dapat memproduksi sebesar 20 kg, sehingga Jepang memiliki keunggulan absolut untuk produk beras. Nah, di situ adalah teori keunggulan absolut. Teori ketiga yang akan kita bahas adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo yang mengemukakan bahwa meskipun sebuah negara atau sebuah bangsa memiliki keunggulan absolut dalam produksi dua barang, kedua negara masih dapat memperdagangkan keunggulan masing-masing sepanjang bangsa yang produknya menyebabkan inefisiensi mampu mempertahankan efisiensinya pada produksi kedua barang tersebut.
Secara singkat, teori ini mengungkapkan bahwa dua negara akan saling melakukan pertukaran bila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif di salah satu produk. Kita lihat langsung pada tabel berikut ini ilustrasinya. Di sini, dari tabel berikut, kita ada lihat perbandingan kedua negara, ada Perancis dan Jepang. Di sini, kita saksikan bahwa Jepang memiliki keunggulan absolut pada kedua barang, karena Jepang dapat memproduksi lebih banyak dibandingkan Perancis pada produk anggur dan pada produk radio jam. Jika berdasarkan teori keunggulan absolut, maka tidak ada pertukaran di sini. Namun, menurut teori keunggulan komparatif, masih dapat terjadi pertukaran atau perdagangan internasional, yaitu dengan cara membandingkan dasar tukar dalam negeri atau DTDN di masing-masing negara. Untuk mencari nilai DTDN produk anggur di Perancis, kita bagi kedua bilangan dengan angka 4, sehingga kita dapatkan 1 unit botol anggur sama dengan 0,25 unit radio jam. Dan untuk mencari nilai DTDN produk anggur di Jepang, kita bagi kedua bilangan dengan angka 6. Sehingga kita dapatkan 1 botol anggur sama dengan 0,83 unit radio jam. Sekarang kita bandingkan mana nilai DTDN yang lebih murah, yaitu nilai DTDN Prancis yang sebesar 0,25. Sehingga Prancis akan melakukan spesialisasi di produk anggur dan Jepang pada produk beras. Teori selanjutnya akan kita bahas adalah teori faktor pendukung yang diperkenalkan oleh Hesker-Ohlin. Teori ini mengungkapkan bahwa perbedaan-perbedaan internasional dan interregional dalam biaya produksi timbul karena perbedaan dalam faktor-faktor produksi. Kita beri perbandingan sebagai contoh, ada dari negara Cina dan dari negara Belanda. Di sini, Cina yang relatif memiliki faktor pendukung tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan Belanda, harus berkonsentrasi pada produksi barang-barang yang melibatkan banyak tenaga kerja. Sedangkan Belanda dengan modal yang relatif lebih besar daripada tenaga kerjanya, seharusnya menspesialisasikan diri dalam produk-produk padat modal. Sehingga ketika dua negara ini berdagang secara internasional, melakukan pertukaran, masing-masing akan memperoleh barang-barang yang memerlukan sejumlah besar faktor produksi yang relatif langka dengan harga yang lebih rendah. Hingga dapat kita simpulkan bahwa perbedaan-perbedaan dari faktor-faktor produksi antar negara inilah yang mengakibatkan adanya pertukaran atau perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi teori Hesker-Ohlin pada era modern. Seberapa relevankah teori ini untuk menjelaskan pola perdagangan di era modern? Kita akan ilustrasikan dengan menggunakan perbandingan dua negara, yaitu Australia dan Hong Kong. Di sini, Australia melakukan ekspor produk yang padat lahan, seperti gandum dan ternak karena mempunyai faktor pendukung dari segi lahan yang luas. Sedangkan Hong Kong di sini mempunyai faktor pendukung dari segi banyaknya tenaga kerja, sehingga Hong Kong mengekspor barang-barang yang padat tenaga kerja. Bagaimanapun ada kritik terhadap teori Hesker-Ohlin karena ada pengecualian terhadap asumsinya, yaitu bahwa biaya produksi sebenarnya tidak hanya tergantung pada faktor-faktor pendukung. Harga-harga pada faktor produksi tidak ditentukan pada pasar sempurna. Selain itu, adanya upah minimum dan manfaat-manfaat lain dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja menjadi meningkat. Terdapat 4 kritik terhadap teori Hesker-Ohlin. Yang pertama ada asumsi faktor pendukung, teknologi tidak tersedia secara universal. Yang ketiga adalah dari relative paradox dan biaya transportasi. Kita bahas yang pertama tentang asumsi faktor pendukung. Teori Hesker-Ohlin mengasumsikan bahwa biaya hanya ditentukan oleh faktor pendukung, yang pada realitinya tidak benar, karena harga-harga faktor produksi tidak ditetapkan dalam pasar sempurna. Selain itu, adanya upah minimum dan manfaat-manfaat lain yang diatur memaksa biaya tenaga kerja akan meningkat sampai pada tingkat yang lebih tinggi daripada nilai produk yang dapat diproduksi oleh banyak tenaga kerja. Yang kedua, asumsi teori bahwa
teknologi ini tersedia secara universal. Padahal pada realitanya selalu ada selisih antara pengenalan metode produksi baru dan aplikasinya di seluruh dunia. Akibatnya, teknologi unggul seringkali memperkenankan sebuah negara untuk memproduksi barang-barang dengan biaya lebih rendah daripada biaya di negara yang memiliki karunia yang lebih baik dalam faktor produksi yang diperlukan, karena negara tersebut mendapatkan teknologi lebih dahulu dibanding negara yang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah Leontief Paradox. Studi Leontief Paradox menemukan bahwa Amerika Serikat, salah satu di antara negara-negara paling padat modal di dunia, mengekspor produk-produk padat tenaga kerja, yang pada teori Hesker-Ohlin mengatakan bahwa negara-negara yang mempunyai faktor pendukung pada tenaga kerja sebaiknya mengekspor produk-produk tenaga kerja. Sedangkan Amerika Serikat sebenarnya adalah negara dengan negara yang padat modal, jadi sebaiknya memproduksi produk-produk padat modal. Tapi pada realitanya Amerika Serikat ini mengekspor produk padat tenaga kerja dan produk padat modal juga. Selain itu, kritik yang keempat adalah tentang biaya transportasi. Teori Hesker-Ohlin mengabaikan biaya transportasi yang sebenarnya berkontribusi terhadap harga produk yang dapat menyebabkan inefisiensi. Demikian video kali ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas teori kontemporer bisnis internasional. See you on the next video.